الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء
Walanuwalliyannaka qiblatan tardha Walanuwalliyannaka fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma rabbihim wa marrahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang saya muliakan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabatnya berangkat ke perkampungan Bani Salamah. Maksud beliau adalah ingin menyampaikan takziah kepada Ummu Bashar yang kebetulan menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan perjalanan waktu, karena Nabi sudah berada di rumah salah seorang anggota Bani Salamah, tiba waktu sholat zuhur, dan ketika itu pula Rasulullah tidak menangguhkan waktu, langsung melaksanakan sholat zuhur di rumah itu sendiri. Tetapi para hadirin yang saya muliakan, ketika Kanjeng Nabi sudah sampai ke rakaat kedua dan itu sudah diselesaikan, Nabi berhenti. Ternyata berhentinya Nabi itu lantaran wahyu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan salat yang isinya perintah kepada beliau agar mengubah kiblat yang menjadi menghadap ke Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itulah turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang tadi saya bacakan pada muqaddimah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau menengadah ke langit. Firman Allah kepada Kanjeng Nabi, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha." Maka karena itu hadapkanlah, atau kami akan hadapkan engkau ke kiblat yang pun kalian berada. Ini ditujukan kepada kaum muslimin pada umumnya. Maka hadapkan wajahmu syatrah ke arah Masjidil Haram. Para hadirin yang saya muliakan, selesai ayat itu diterima oleh Kanjeng Nabi. Nabi mengubah arah kiblatnya, tidak lagi ke Masjid Al-Aqsa atau ke Baitul Maqdis, tetapi ke Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi satu salat dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dua arah yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bukti fisik sejarah sekarang ini, kalau para bapak berangkat umroh atau haji dan mengadakan ziarah ke sekitar kota Madinah, di jalan Khalid bin Walid ada sebuah masjid yang kini disebut sebagai Masjid Qiblatain, karena di tempat itulah dulu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengubah arah kiblat. Ini terjadi pada bulan Sya'ban yang kita sudah memasuki bulan ini. Peristiwa kedua, barangkali dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban,
adalah turunnya perintah Allah kepada kita semua umat muslim yang berada di bawah naungan syahadatain untuk membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat yang menghuni langit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bacakan sholawat untuk Kanjeng Nabi dan salam yang sebenar-benar salam. Para hadirin, amat menarik buat kita semua. Ayat ini yang tertera atau tercantum dalam surah Al-Ahzab itu dimulai dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang diikuti oleh para malaikat membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sependek yang saya pahami, tidak ada perintah Allah yang dinyatakan atau yang diawali dengan pernyataan Allah memulainya atau mendahului kita. Misalnya perintah sholat, tidak dijelaskan Allah misalnya sholat lebih dulu, atau barangkali puasa dan lain sebagainya. Tapi khusus perintah sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah nyatakan bahwa terlebih dahulu dia membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir mengatakan inilah indikasi pun membacakan sholawat kepadanya. Keagungan Kanjeng Nabi tidak sekedar itu. Bisa kita lihat dan kita telaah Al-Quranul Karim. Andaikan Allah memanggil nabi-nabinya mulai dari Ibrahim atau Nuh sampai kepada Isa alaihissalam, Allah menyebut namanya, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa dan lain sebagainya. Tapi lihatlah dan boleh jadi periksa Al-Quran, tidak ada panggilan Allah pada Kanjeng Nabi dengan menyebut namanya. Tidak ada ayat yang berbunyi ya Muhammad. Kalaulah Kanjeng Nabi disebut tanpa menyebut fungsinya, itu hanya ada dalam ayat tentang kabar atau berita, tidak dalam panggilan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang ketiga, nah ini tentang sholawat. Sebelum yang ketiga, sholawat ini nanti dijadikan sebagai bagian dari doa tasyahud kita bersama. Setelah membaca syahadatain, kita diwajibkan dalam tanda petik kata Imam Syafi'i untuk membacakan sholawat. Ka'ab bin Ujrah bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana membaca salam kepada Engkau, tetapi kami belum tahu bagaimana cara membaca salawat kepadamu. Maka Rasul ketika itu menjelaskan, bacalah olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Ternyata para hadirin yang saya muliakan, di beberapa keterangan membaca sholawat merupakan indikasi keciptaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diganti oleh Allah kelak di seberang makam kepada saat beliau mau melaksanakan sholat duhur atau sholat asar. Beliau atau orang Badawi itu mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah,
"Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi?" Lalu Rasul mengatakan, "Apa yang sudah engkau siapkan?" Tapi dirinya belum mempersiapkan untuk memasukinya. Lalu dia mengatakan sambil tersipu malu, "Ya Rasulullah, benar, aku belum mempersiapkan amalan yang banyak. Sholat saya hanya wajib saja, Ramadan atau puasa hanya Ramadan saja, dan tidak banyak puasa yang lain. Tapi aku cinta kepadamu ya Nabi." Maka Nabi ketika itu yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia mengatakan, "Anta man ahbabta." Engkau nanti di alam akhirat berada di dalam jannatul na'im bersama orang yang engkau cintai. Logikanya, kalau seseorang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka surga adalah balasannya. Ini peristiwa kedua di bulan Sya'ban, turunnya ayat yang mewajibkan kita untuk membaca sholawat. Sementara yang ketiga, para hadirin yang saya muliakan, salah seorang bertanya kepada kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Usamah bin Zaid. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau tidak pernah melaksanakan puasa sebanyak bulan Sya'ban. Gerangan apa sebabnya engkau melaksanakan itu?" Lalu kanjeng Nabi menjawab, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, "Sesungguhnya bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika amalan umat manusia diangkat oleh Allah, oleh para malaikat untuk dilaporkan kepada Yang Maha Kuasa. Aku ingin," kata Rasulullah, "ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan puasa." Jadi tiga peristiwa ini sangat utama dan terjadi pada bulan Sya'ban. Karena ketiga persoalan ini adalah sejarah, dan kita barangkali tidak akan memperoleh manfaat tanpa mengambil ibrah dari sejarah itu. Cicero, seorang filosof Yunani, pernah mengatakan, "Historia magistra vitae." Sejarah itu adalah guru kehidupan. Bahkan Al-Quran tidak kurang mengatakan, "Laqad kana lakum fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada cerita dan kisah manusia-manusia masa lampau itu ada pelajaran buat kita, buat orang-orang yang memiliki akal. Pertanyaan kita, apa ibrah dari ketiga peristiwa itu? Para hadirin yang saya muliakan, pelurusan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, atau sebut saja Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, itu memiliki makna bahwa kaum muslimin setiap saat harus memperbarui orientasi dalam hidup ini. Seorang pakar dari Universitas Kairo, namanya Hussein Maknis, dia menulis tentang Al-Masajid. Dia mengatakan hanya dalam Islam kiblat itu ada. Karenanya kiblat merupakan ibadah atau arah ibadah umat Islam yang paling unik. Dimanapun kita melihat dan menemukan masjid, pasti kiblatnya menuju ke Baitullah. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain kadang-kadang ada yang ke timur, kadang-kadang ada yang ke barat, dan lain sebagainya. Tapi Islam hanya satu arah dan kiblat kita. Maknanya adalah selain kita harus senantiasa memperbarui orientasi hidup kita, kita juga pada bulan Sya'ban ini
harus kita jadikan momentum untuk mempersatukan dan menyatukan pikiran, langkah, tujuan, dan barangkali termasuk perjuangan kaum muslimin. Kita memiliki kiblat yang satu, Allah adalah satu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang kita akui. Al-Quran setiap muslim percaya hanya satu mushaf yang sekarang ini adalah mushaf Utsmani. Oleh karena itu, kalau sekiranya ada Allah satu, Muhammad satu, Al-Quran satu, dan sholat 5 waktu sama, tidak ada alasan buat kita untuk bercerai-berai. Tidak ada alasan buat kita untuk saling bertengkar satu sama lain lantaran perbedaan paham sedikit. Paham berbeda tidak jadi soal. Yang penting orientasi kita hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin, jadikan Sya'ban ini sebagai momentum untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, jika seseorang melaksanakan sholat dan tidak membaca sholawat, maka sholatnya adalah batal. Dan kalau dia membaca sholawat tetapi tidak dilanjutkan dengan sholawat untuk keluarganya, Imam Syafi'i mengatakan batal. Itu adalah sholawat yang buntu, yang tidak sempurna, yang tidak memberikan manfaat kepada pembacanya. Mari kita jadikan Sya'ban sebagai momentum memperbanyak sholawat. Yang paling sederhana adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sementara peristiwa yang ketiga, Sya'ban, Nabi banyak puasa. Barangkali buat kita juga, marilah kita jadikan bulan Sya'ban sebagai momentum banyak saum, banyak melaparkan diri, melaparkan perut, dan menjaga apa yang ada. Dengan demikian Allah cinta kepada kita semua. Tetapi saya ingin ingatkan, ada sebuah hadis. Hadis itu bukan tahunan amalan yang diangkat oleh para malaikat kepada Allah, tapi mingguan, yakni setiap hari Senin dan hari Kamis. Silakan baca dalam Al-Lu'lu' wal Marjan atau mungkin dalam kitab-kitab yang lain. Di situ saya baca misalnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hari itu amalan saleh diangkat oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kalau ada hamba yang sedang bertengkar, ada hamba yang belum saling memaafkan, ada hamba yang sedang terjadi permusuhan satu sama lain, Allah mengatakan tangguhkan amalan mereka sampai mereka saling memaafkan. Jadi barangkali buat kita Sya'ban harus kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan, bukan setelah Ramadan, tetapi justru sebelum Ramadan, sebelum kita memasuki bulan suci yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki bersama. Inilah khutbah hari ini. Mudah-mudahan dari 3 peristiwa bulan Sya'ban dapat kita aktualisasikan pesan moralnya, memurnikan orientasi hanya ridho Allah yang kita cari, memperbanyak sholawat, dan menghilangkan permusuhan di antara kita, sebab amal tidak akan diterima Allah kalau di antara kita masih ada yang bertengkar satu sama lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil awwal qabla al-insya'i wal ihya. Al-akhir ba'da fana'il asya.
العليم الذي لا ينسى ما ذكر ولا ينقص ما شكر ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.